Polisi mau ambil duit dari mana untuk membayar membeli baju seragam? Polisi mau ambil duit dari mana untuk membayar membeli baju seragam kalau tidak ada rakyat? Karena setiap hari rakyat bayar pajak. Maka sekali lagi saya menegaskan kepada Kapolri agar segera memeriksa bahkan mempenjarakan wali kota Jakarta Barat. Kita sebut saja Ugus Bawanto sendiri, kawan-kawanku. Seorang wali kota tidak punya otak, tidak punya cagar budaya. Ini yang kemudian melanggar daripada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang bagaimana pemerintah dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia mampu melindungi dan melestarikan yang namanya cagar budaya. Ketika melihat kronologis daripada perpencahan masalah ini, maka yang terlibat adalah wali kota Jakarta Barat. Kenapa dia terlibat, teman-teman? Bayangkan ada perusakan cagar budaya yang ada di kota Jakarta Barat di Jalan Kali Besar nomor 26 Kota Tua. Tentu beliau sebagai oknum yang kemudian terlibat atau bekerja sama dalam persoalan ini. Masalahnya yang menjadi adalah lembaga kepolisian adalah lembaga yang sangat lemah persoalan hukum. Kami harus mempertanyakan lagi. Beberapa hari yang lalu kami mempertanyakan presisi peradilan apa yang diterapkan oleh Kapolri. Baru sampai. Presisi peradilan apa yang diterapkan oleh Kapolri? Kalau bahwasannya presisi yang berkeadilan seorang pejabat figur, seorang pejabat konyol seperti wali kota Jakarta Barat sendiri, kawan-kawanku. Kenapa saya katakan wali kota konyol? Karena beliau tidak punya pikir manusia, beliau tidak punya etika, beliau tidak punya rasa kemanusiaan. Cagar budaya saya dihancurkan. Padahal secara kita telusuri, secara kita ketahui bersama, cagar budaya adalah bangunan para nenek moyang kita, adalah bangunan para leluhur kita. Ini seorang wali kota Jakarta Barat tidak paham persoalan sejarah di Republik ini. Beliau tidak paham. Seperti wali kota Jakarta Barat brengsek. Kenapa saya katakan brengsek? Karena beliau punya moral, beliau punya rasa kemanusiaan, tidak mampu untuk melindungi, tidak mampu untuk membiarkan penghancuran cagar budaya yang ada di Kota Tua Jalan Kali Besar nomor 26 sendiri, kawan-kawanku. Sebelum saya akhiri orasinya saya, bila kata yang benar data dari Kapolri maupun para wali kota di sini, kawan-kawanku. Sekian dari saya. Mundur tertindas, bangkit melawan, mundur satu langkah adalah bentuk pengkhianatan, kawan-kawanku. Spanduknya mohon maju ke depan dikit biar hari ini aksi kita dan kemudian Bapak Kapolri mampu melihat persoalan yang kemudian terjadi dengan problem kemanusiaan yang itu terjadi di wali kota Jakarta Barat sendiri, kawan-kawan. Nah, Dinda, spanduknya maju ke depan mobil. Dua langkah ke depan, jangan sandar di depan mobil. Beliau selaku Kapolri Republik Indonesia. Nah, ini tempat bersejarah. Kita sebut saja apa, kawan-kawan? Cagar budaya, kawan-kawan. Ini berkaitan dengan apa, kawan-kawan? Merupakan tempat bersejarah, tempat nenek moyang kita. Tempat ini dan kemudian apa, kawan-kawan? Mengandung satu cerita indah. Namun apa? Wali kota Jakarta Barat sengaja membiarkan penggusuran itu terjadi, kawan-kawan. Nah, patut kami curigakan bahwa ada konspirasi jahat yang kemudian itu dimainkan oleh apa, kawan-kawan? Wali kota Jakarta Barat dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Jakarta Barat itu sendiri, kawan-kawan.
sesuai dengan Polri yang presisi. Bahwa apa kawan-kawan? Ini berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Kota Jakarta Barat kawan-kawan. Yang perlu kami tegaskan bahwa apa kawan-kawan? Persoalan ini baru beberapa hari yang lalu. Kemudian apa kawan-kawan? Kalau kita bicara persoalan jarak antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan, sudah kita sebut saja keberadaan Mabes Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berada di salah satu kota yaitu Jakarta Selatan. Jarak antara Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan tidak terlalu jauh kawan-kawan. Nah, yang menjadi persoalan sini kenapa hal ini tidak mampu diusut tuntas oleh Kapolri Listio Sigit sendiri kawan-kawan. Ini bukan satu kasus saja kawan-kawan, ada berbagai macam kasus yang kemudian itu apa kawan-kawan tidak mampu diselesaikan oleh Bapak. 2 langkah ke depan, spanduknya langsung dilutu nyanyi abang-abang kepolisian itu. Oke baik kawan-kawan, terkait dengan apa kawan-kawan penggusuran cagar budaya ini salah satu tempat wisata yang itu kemudian apa sangat bersejarah kawan-kawan. Namun apa terjadi penggusuran secara tiba-tiba ini kira-kira ada apa Bapak Wali Kota Jakarta Barat yang kemudian itu kita curigakan secara apa kawan-kawan? Secara akal, maksudnya secara apa kawan-kawan? Secara akal sehat bahwa Bapak Wali Kota Jakarta Barat ini kami juga telah bermain di belakang penggusuran Jakarta. Iya Bang, aksi hari ini apa yang bisa disampaikan Bang? Bahwasannya ini adalah sebuah peristiwa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kenapa kami hadir di depan Mabes Polri? Karena ada beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota Jakarta Barat Fokus Bawanto terkait dengan cagar budaya yang ada di Kota Tua. Persoalan kerusakan terjadi tempat wisata bagi masyarakat telah dihancurkan, telah dilindungi, telah membiarkan Pak Wali Kota begitu saja. Maka kami datang di depan markas minta kepada Bapak Kapolri agar segera menangkap atau mempenjarakan Pak Wali Kota Jakarta Barat Fokus Bawanto dan kawan-kawanku karena berbagai permasalahan terkait dengan cagar budaya yang ada di Kota Tua, Jalan Kalibesar nomor 26, Tugu Hotel, terkait dengan kerusakan penghancuran tempat wisata yang melibatkan Wali Kota Jakarta Barat sendiri kawan-kawan. Kota Jakarta Barat hanya menghancurkan, melindungi, membiarkan penghancuran yang terjadi di Wali Kota Jakarta Barat atau penghancuran tempat wisata cagar budaya. Karena kita ketahui bersama cagar budaya merupakan tempat wisata bagi masyarakat setempat. Tetapi lagi-lagi Pak Wali Kota malah membiarkan, malah melindungi, malah membiarkan penghancuran cagar budaya yang ada di Kota Tua, Jalan Kalibesar nomor 26, Hotel Tugu. Terpusat. Masalahnya gini, ketika salah satu persoalan hukum yang kemudian tidak mampu diselesaikan di daerah lain, maka bisa diadukan di sini teman-teman. Salah satunya markas besar. Itu Indonesia mengandung sistem keputusan terpusat. Nah, pihak penegak hukum yang kemudian ada di Jakarta Barat pun juga tidak mampu menangani peristiwa ini. Maka hari ini kedatangan kepolisian secara aktif dalam melakukan penyelidikan terkait tentang perusakan cagar alam yang ada di Kota Jakarta Barat. Nah, tentu kami sampai saat ini tentu merasa resah terhadap sistem kinerja kepolisian Republik Indonesia. Itu yang menjadi protes masyarakat Indonesia secara kolektif. Bayangkan saudara-saudara, ketika peristiwa hukum ada protes kita bahwasannya kepolisian Republik Indonesia itu masih menjadi sebuah kealpaan besar dalam menangani persoalan yang kemudian itu terkait tentang persoalan hukum itu. Nah, ini secara jelas ketika kita berbicara persoalan undang-undang, kepolisian Republik Indonesia adalah gerbang utama dalam proses penyelidikan terkait tentang perbuatan hukum itu. Kepolisian ini gerbang utama. Nah, bagaimana peran mereka dalam melakukan penyelidikan terkait tentang kasus yang kemudian itu mengakibatkan hukum itu teman-teman. Ini peran mereka. Artinya keaktifan kepolisian Republik Indonesia menjadi keharusan besar. Kehadiran kami di sini ingin menandakan eksistensi penegak hukum dalam hal kepolisian Republik Indonesia. Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwasannya saya ingin menyampaikan lebih tegas terhadap
pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia yang saat ini menduduki jabatan strategis sebagai pucuk pimpinannya Bapak Listio Sigit Prabowo, yang dimana tentu mampu mengakomodir setiap jajaran kepolisian yang kemudian bekerja secara aktif dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang kemudian ada di negara kita. Dan kami di sini dengan porsi yang sama, artinya ini adalah peristiwa hukum. Perusakan cagar alam itu bukan perbuatan yang kemudian itu segampang saja teman-teman. Ini salah satu perbuatan yang dimana bertentangan dengan undang-undang. Iya, maksudnya ini perbuatan yang kemudian itu bertentangan dengan undang-undang. Bayangkan kalau perusakan cagar budaya sebagai lembaga penegak hukum di Republik Indonesia di kawan-kawanku. Yang abang-abang kepolisian yang perlu ketahui, pangkat yang dipundak Bapak Ibu kepolisian itu difasilitasi seragam pangkat yang Bapak Ibu kepolisian pakai itu difasilitasi seorang cagar budaya, tempat wisata bagi masyarakat secara keseluruhan, lebih bagusnya di Wali Kota Jakarta Barat atau lebih bagusnya masyarakat DKI Jakarta. Tindakan yang diambil